Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sesi kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dari YouTube, belajar agama yang penting-penting. Kenapa? Untuk kali ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya, mengajak mari kita tadarus atau mutolaah, muzakarah kitab yang pernah kita pelajari di waktu kita di dinia sekolah agama ya, ataupun di pesantren. Karena kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab dasar di pesantren. Mungkin banyak dari sahabat-sahabat semuanya pernah belajar di pesantren, dan ini kitab yang kita pelajari. Nah, untuk mengingat masa-masa lalu ketika kita di pesantren atau ketika kita sekolah diniyah, biasanya setelah pulang sekolah SD atau SMP, kita kalau di kampung-kampung ya, di dusun-dusun itu belajar kitab ini di diniyah, termasuk dalam pelajaran diniyah, karena ini merupakan sesuatu yang pokok bagi seorang muslim untuk mengetahui kitab Safinah ini, karena di dalamnya itu banyak sekali pelajaran untuk seorang muslim sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Ini saya buka daftar isi daripada si kitab ini. Dari mulai rukun Islam, rukun iman, sampai ke puasa, zakat. Di sini ada tata cara dan pelaksanaannya ada dibahas di sini. Karena kita sholat pun ada aturan-aturannya, kita zakat, kita puasa, nah itu ada aturannya. Nah di sini dibahas aturan-aturannya berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Makanya dari pesantren-pesantren, hampir setiap pesantren tradisional di Nusantara ini, santri-santrinya belajar kitab Safinah. Ya, kitab Safinah ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samil Al-Hadrami. Jadi Syekh Salim bin Samir nama penulis daripada kitab Safinah ini. Ya, orang mana? Orang Hadrami, Yaman. Nah, Syekh Salim ini adalah ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Berarti guru-gurunya itu merupakan bermazhab Imam Syafi'i, sehingga kitab ini adalah kitab pedoman bagi umat muslim yang memegang mazhab Imam Syafi'i untuk fikih dasarnya ya. Ya, mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat semua, dapat kesempatan untuk belajar lagi dan tadarus
mengingat takutnya yang namanya perjalanan hidup kita sempat lupa atau apa, kita flashback lagi nih. Flashback lagi, kita apa yang telah kita pelajari mungkin di waktu kecil, atau mungkin di waktu kecil, di waktu muda belum pernah belajar karena kondisi ada sesuatu yang tidak mendukung. Nah, mari kita belajar sama-sama saja. Saya juga bukan ahli, bukan berarti paham benar. Kita belajar sama-sama saja. Baik. Nah, untuk daftar isinya ini ya. Ada 75 bagian. Setiap judul itu disebut dengan fasal. Di kitab Sabinah disebut dengan fasal atau faslun. Nah, nanti akan dibagi pasal-pasal. Baik, akan kita bahas di sini. Matan kitab Safinah ini akan saya tulis dan akan kita artikan. Ya. Yang pertama, daftar isi yang tadi kita lihat itu ada yang disebut dengan muqaddimah. Penulis Imam Salim, Syekh Salim menuliskan seperti ini di dalam kitabnya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti akan kita artikan ya. Mohon maaf jika tulisannya tidak terlalu bagus. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa sahabat-sahabat semua menuliskan juga supaya kita ingat betul daripada kitab ini. Jadi kalau menggoreskannya di dalam kertas itu kita akan ingat. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Saya kasih renggang supaya nanti kita ada celah untuk mengartikannya. Ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin
khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aliyyil azim. Baik. Pengarang kitab membuka kitab Safinah ini, penulis kitab musannif bahasa Arabnya, membuka dengan bacaan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mukadimah ini bisa kita pakai juga untuk pidato atau membuka sesuatu hal-hal yang baik. Kita mencontek atau mengkutip dari kaul musannif ini. Baik. Nah, kita artikan ya supaya kita paham dulu apa yang dimaksudkan dengan musannif. Yang musannif maksud dengan bacaan mukadimah ini. Bismillah itu dengan nama Allah. Kelihatan gak ya? Dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, pakai maha ya. Ar-Rahimi maha penyayang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita bacakan itu dengan artian bi itu dengan ya, harap ini harap aslinya bismillah. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Baik. Alhamdu. Nah, ini alhamdu artinya segala puji ya. Lillahi itu milik Allah. Rabbil alamina Tuhan atau pengurus, al-alamina semua alam. Nah, alam ini kan banyak ya, ada alam manusia, yang sekarang itu ada alam jin,
yang kita alami sekarang alam manusia atau dunia, alam dunia. Nanti ada alam barzah. Wah, banyak sekali yang namanya alam. Nah, Allah itu menguasai, Tuhan mengurus semua alam semesta, alam yang diciptakan sama Allah. Dialah Tuhannya, ya. Wabihi, dan kepada Allah nasta'inu, kami wabihi nasta'inu, ala umurid dunya waddin, terhadap nasta'inu, meminta pertolongan, ala umurid dunya waddin, terhadap, ala itu terhadap, ya, umurid dunia, urusan dunia, umur itu urusan dunia, wadini, dan agama. Wassallallahu, dan solawat, keselamatan, solawat dan wassallallahu, dan semoga, fi'il madhi, ya, dan semoga Allah memberikan solawat dan salam dan keselamatan ala sayyidina, kepada sayyidina itu Tuhan kami, Muhammad, namanya Muhammad, khatamin nabiyyina, penutup, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu penutup semua nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu banyak nabi-nabi lain, ya, yang hidup pada zaman sebelum Nabi. Wa alihi, dan semoga Allah memberikan salat dan salam kepada keluarganya, wasahbihi, dan kepada sahabatnya, domir, ya, ini kepada sahabat, ajma'ina, semuanya, maksudnya semua sahabat dan semua keluarganya. Wala haula, musannif juga membaca wala haula, tidak ada, la itu tidak, ya, la haula, haula itu kekuatan, hampir sama artinya, ya, tapi nanti dibahas lagi dalam ilmu bahasa. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan juga, illa billah, kekuatan atau daya, ini tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali billahi, dengan pertolongan Allah. Ba ini menunjukkan dengan pertolongan, artinya pertolongan Allah Al-Ali, yang maha luhur.
azimi yang maha besar. Agung. Oke. Nah, sementara kita belajar muqaddimah dulu. Ya, apakah akan dilanjut? Ini masih banyak pembahasan kita. Ya, kita akan ini baru belajar muqaddimah. Kita mengartikannya muqaddimah supaya kita paham apa yang dimaksud dengan penulis atau musonif. Jadi musonif sebelum membuka kitab Safinah ini, sebelum ke pembahasan yang inti, menuliskan muqaddimah. Muqaddimahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, muqaddimah sudah. Selanjutnya supaya lebih cepat ya dan ringkas, muqaddimah langsung kita ke yang kedua, yaitu pembahasan inti, yaitu rukun Islam. Baik, akan saya tulis dulu. Kitabnya saya salin dulu. Baik, kita lanjut ke pembahasan inti yang pertama, yaitu arkanul islami khamsatun. Supaya ingat, jadi ditulis dulu lebih. Arkanul islami khamsatun. Baik, ini pembahasan yang pertama. Jadi rukun Islam itu ada 5. Satu, saya tuliskan dulu ya. Syahadatu. Syahadatu alla ilaha illallah Bagi sahabat-sahabat yang mau ngikutin menulis silahkan. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, iqamus salati
Yang ketiga, ita'uz zakah. Yang keempat, shaumu Ramadhana. Yang kelima, hajjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Baik, arkanul islami, rukun Islam. Nah, ini harus semua muslim harus tahu ini yang disebut dengan rukun Islam. Karena ini adalah asas atau hal yang harus diketahui dan dilaksanakan jika kita sebagai umat muslim. Nah, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Rukun Islam itu yang pertama syahadat. Ini pasti udah populer mengenai rukun Islam ini. Dan jangan lupa ada 5. Ya. Yang pertama syahadat. Makanya syahadat ini adalah pembuka manusia untuk bisa masuk Islam. Ya. Tanpa dia bersyahadat, maka dia bukanlah umat Islam. Wa iqamus shalah. Nah, yang kedua mendirikan sholat. Nah, yang ketiga melaksanakan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima hijjul bait, yaitu berhaji. Man istata'a, bagi orang yang mempunyai istata'a, mempunyai kekuatan atau istata'a itu mempunyai kuasa ilaihi terhadap itu haji sabila. Jadi dia bisa menempuh perjalanannya terhadap haji. Kalau sekarang kan ongkos, dia mempunyai ongkosnya, dan itu udah kalau punya uang atau punya harta dan cukup untuk perjalanan ke Baitullah, dan yang sekarang udah bisa daftar dan mendapatkan gilirannya, itu sudah bisa, maka wajib untuk melaksanakan haji ini. Makanya kalau bisa dari sekarang kita daftar. Ya, beda ya, bukan umroh. Haji itu umroh. Haji itu khusus ibadahnya. Lain sama umroh. Makanya walaupun kita berangkat ke Baitullah bukan di bulan haji, itu tidak termasuk haji. Haji itu hanya dilaksanakan di bulan haji, tidak di bulan-bulan yang lain. Baik. Nah, kelima ini yang disebut dengan rukun Islam. Kita kasih syahadatun, yaitu syahadat.
Pertama mengucapkan apa syahadat itu? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kami bersaksi, asyhadu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi bersyahadat dengan bacaan ini. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan, iqamah itu mendirikan artinya ya. Qoma dari fi'il madinya qoma. As-salata wa iqamus sholati, ini mudhaf ilaih. Jadi mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan artinya zakat. Shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini rukun hajjul bait. Jadi kalau rukun itu jika tidak ada, dia tidak melaksanakan dari 5 hal ini, maka dia bukan muslim karena tidak melaksanakan rukun-rukun daripada Islam. Ya, contoh dia tidak sholat, nah dipertanyakan keislamannya karena dia tidak memenuhi rukun Islam ini, atau dia tidak zakat, atau dia tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, maka ya, dipertanyakan apakah dia Islam atau tidak, karena secara umum sudah bukan rahasia lagi bahwa umat Islam mempunyai rukun Islam ini. Baik, untuk sesi kali ini cukup dua pembahasan ya. Yang satu mukadimah dan rukun Islam. Nah, ini videonya akan saya save menjadi namanya Tadarus Safinah sesi 1. Tadarus Safinah sesi 1. Nanti di videonya ini ya akan saya upload. Baik, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang menurut sahabat-sahabat akan banyak manfaatnya, silahkan ditonton dan di-subscribe. Mudah-mudahan untuk musonif atau penulis kitab Safinah juga diberikan berkah, diberikan rahmat dari Allah bagi musonif yang mengarang kitab Safinatun Najah. Dicukupkan sekian. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.